kecil, mereka amat miskin. Tapi putri mencoba menghibur ibunya. Dengannya bernyanyi. Setiap hari putri biasa pergi ke hutan untuk mencari makanan. Ia biasa membawa pulang apapun yang ditemukan. Tidak pernah kenyang. Suatu hari, sedih karena miskin, putri meninggalkan rumah dan pergi ke hutan untuk mencari makan. Tidak peduli sejauh pun ia mencari. Ia tidak menemukan apapun akhirnya. Putri tidak tahan lagi. Ia duduk di batu, mulai menangis. Sambil menangis, ia bernyanyi lagu sedih dengan suara sangat merdu. Mendengar suaranya, satu peri hutan datang. Apa yang terjadi? Mengapa kau menangis? Dan kenapa kau sendirian di hutannya? Aku sedang mencari makanan di hutan. Aku dan ibuku kami amat miskin dan juga lapar, kata putri. Dengan wajah sedih, jangan takut, kata si peri. Dan dengan tongkat sihirnya, ia mengubah batu ke kikil menjadi panci yang sangat besar. Panci terpukau melihat sihirnya itu. Bawa pulangan panci ini dan keluargamu takkan pernah lapar lagi. Bukannya tidak seperti aku bagusnya. Panci kosong kalau tidak ada makanan di situ, kata putri dengan nada kecewa. Si peri menjawab, ini panci ajaib saat kau ingin makan sesuatu. Pulang panci masak dan saat sudah siap, bilang panci stop. Oh, putri terpukau oleh hadiah dari peri itu, dan dengan hormat ia bertanya ibu perinya yang budiman. Kata-kata tidak cukup untuk berterima kasih. Katakanlah apa yang bisa aku lakukan. Aku tidak ingin balas budi, tapi kalau kamu mau, kau boleh bernyanyi satu lagu setiap hari. Sebelum putri bisa bertanya lagi, peri hutan menghilang. Saat putri pulang, hanya membawa panci kosong. Ibunya tidak amat senang dan berkata, apa gunanya panci kosong kalau tidak ada makanan di situ? Putri mengangkut panci ke meja dan berkata, panci masak, tidak terjadi apa-apa. Putri tampak sedih, tapi pancinya mulai bergetar dan berdesis. Uap membumbung. Tampaklah bubur terlojat yang tidak pernah mereka lihat. Seumur hidup mereka, ibu putri baru paham panci itu adalah panci ajaib. Ia begitu lapar, ia tidak bisa menahan diri dan mencicip bubur dengan tangannya. Ia berbuai rasa bubur itu hingga tidak memperhatikan perintah putri yang lainnya. Panci stop. Mereka makan sampai pancinya kosong. Mereka kenyang. Sekali ibu putri menghapus perut putri, lalu berpikir, sudah waktunya aku pergi bernyanyi untuk peri hutan. Lalu ia meninggalkan rumah dan ia pergi ke hutan lagi. Ia pun mengumpulkan semua panci namanya dan membuangnya dan menepuk panci. Baru itu kerja keras. Itu membuat perutnya lapar lagi. Panci masak, perintahnya, dan langsung di dalam panci lebih banyak bubur lojat saat membumbu. Ibu tidak mau repot mengambil mangkok. Ia makan langsung dari panci itu. Lezat, tapi secepat ia makan panci itu terus makin penuh sampai ke tepi atas pancinya. Astaga, bagaimana putri membuat panci berhenti? Panci cukup, tapi bubur
pun tetap menguap. Panci sudah banyak, tapi buburnya malah tumpah di atas meja. Benar sudah cukup, bubur tumpah di lantai. Ibu Putri pun mulai panik, berhenti selesai. Tidak, mau lagi ia memerintahkan, segera ia disadar. Ia telah melakukan kesalahan besar dan ia lari dari tempat. Itu bubur meluap dari jendela dan pintu sampai ke jalanan. Bubur itu membuat ombak besar dan bergulung di pedesaan. Orang-orang naik ke atap rumah dan berteriak minta tolong. Putri mendengar para penduduk desa berteriak minta tolong. Ia bergegas dari hutan ke desa. Ia mengambil papan dan kayu, berdayung ke rumahnya. Saat ia tiba tempat di